Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Konunima. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai sistem saraf. Nah, ada yang tahu apa itu sistem saraf? Jadi, saraf atau sistem saraf merupakan pusat kontrol tubuh, pengaturan, dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Dalam hal ini, pusat sendiri nanti dari semua aktivitas mental yang meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf sendiri tersusun atas jutaan sel saraf atau disebut dengan neuron. Setiap unit neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, sel sahwan, selubung myelin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Antara neuron satu dengan neuron lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit, dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit atau akson, dan impuls mengalir di sepanjang akson untuk seterusnya dihantarkan ke neuron lain oleh akson. Setiap bagian neuron memiliki fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama, dendrit bertugas untuk menerima impuls dan menghantarkan ke badan sel. Kemudian badan sel akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel terdapat nukleus untuk mengatur semua aktivitas sel. Akson atau neurit akan menerima impuls dan menghantarkannya ke neuron lain. Nodus Ranvier yang terdapat di sepanjang akson akan mempercepat penghantar impuls. Sel sahwan berguna untuk menyediakan makanan untuk akson. Sedangkan selubung myelin yang membungkus akson akan melindungi akson dan memberi nutrisi bagi neuron. Ada 3 macam neuron beserta fungsinya, yaitu yang pertama, neuron sensorik atau eferen, yang kedua, neuron motorik atau eferen, dan neuron asosiasi atau penghubung. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsangan dan organ reseptor adalah alat indera. Sedangkan neuron motorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Sedangkan neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf dalam tubuh kita terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi dibedakan menjadi berdasarkan tempat. Ada saraf kranial dan spinal. Berdasarkan fungsinya, ada saraf somatis dan otonom. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Nah, simak video selanjutnya. Di awal, melalui suatu mekanisme kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskan sepanjang sel saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antaranya, satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan mulai tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada sesuatu yang bernama neuron transmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil untuk digerakkan. Nah, baik,
Mungkin itu saja penjelasan dari kakak yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi adik-adik. Semoga bermanfaat ya.